Halo Family Seekers, sebagai fans film-film Hong Kong, pasti udah nggak asing nih sama aktor yang satu ini. Nama aktor ini adalah Bill Tung atau dikenal dengan panggilan Uncle Bill. Ternyata Bill Tung ini tuh dari awal nggak pernah loh mau memasuki dunia entertainment. Nah, gimana kisahnya nih dari seseorang yang nggak punya ambisi acting sama sekali, akhirnya berhasil menjadi legenda di dunia perfilman Hong Kong? Yuk kita bahas. Aktor yang memiliki nama asli William Tung Biu ini lahir pada tanggal 30 Maret 1933 di Hong Kong. Banyak dari kita yang mungkin mengenal Bill Tung ini lewat filmnya bersama Jackie Chan. Tapi ternyata karir Bill Tung di dunia entertainment itu nggak langsung berjalan mulus guys. Butuh waktu beberapa dekade untuk dia menjadi legenda di dunia perfilman Hong Kong. Latar belakang keluarga Bill Tung ini sebenarnya nggak ada yang punya background di dunia entertainment. Mereka itu ternyata mempunyai bisnis kuda balap. Jadi mereka memelihara dan melatih kuda-kuda dengan tujuan mengikut sertakan kuda-kuda ini dalam acara pacuan kuda. Bahkan kakek dan ayahnya merupakan pelatih kuda yang handal. Nah, karena latar belakang yang seperti ini, makanya Uncle Bill sejak usianya 8 tahun, ia sudah mulai belajar berkuda, dan ia menjadi joki profesional secara resmi saat ia berusia 12 tahun. Selama karirnya sebagai joki profesional, Uncle Bill ini sering banget keliling dunia nih guys, seperti ke Singapura ataupun Inggris Raya. Dan selain menjadi joki, ia juga menjadi pelatih kuda mengikuti jejak kakek dan ayahnya. Yang lucunya, di akhir tahun 1950-an, Bill Tung ini sempat banting setir dengan bekerja sebagai mechanical engineer. Namun sayangnya, di tengah-tengah pekerjaannya ini terjadilah sebuah kecelakaan. Makanya terpaksa ia keluar dari pekerjaannya. Karena kejadian inilah, karir Uncle Bill sebagai mechanical engineer ini berakhir. Dan akhirnya ia menjadi komentator pacuan kuda. Kok bisa? Jadi gini ceritanya. Pada tahun 1967, ketika Rediffusion Television atau sekarang yang dikenal sebagai Asia Television mulai menyiarkan acara pacuan kuda, Uncle Bill ini direkrut untuk menjadi komentator. Kesempatan ini datang ketika seorang penyiar radio berdiskusi dengan Uncle Bill mengenai pacuan kuda. Nah, ternyata karena Uncle Bill tuh memiliki pengetahuan yang banyak sekali tentang pacuan kuda, akhirnya si penyiar radio ini menyarankan Uncle Bill untuk menjadi komentator. Dan bener aja, style komentatornya Uncle Bill ini sangat disukai para penggemar. Mereka menyalakan radio bukan cuma untuk mendengarkan pacuan kuda, tapi akhirnya untuk mendengarkan komentatornya Uncle Bill ini yang super lucu. Kata-kata yang dipakai oleh Uncle Bill juga menjadi sebuah kata-kata yang sangat ikonik di dunia pacuan kuda, yaitu "The race is on and the gates are open". Selain itu, Uncle Bill juga menjadi komentator di radio television Hong Kong. Dan hal ini ternyata berdampak positif karena jumlah pendengar radio television Hong Kong meningkat secara signifikan. Jadi memang Uncle Bill ini tuh udah punya penggemar setianya. Karena ketenarannya, pada tahun 1970-an, ia mulai diundang untuk berakting dalam banyak film. Film pertamanya ini berjudul Wan Long Bo Meng, yang dirilis pada tahun 1977. Di film ini ia berperan sebagai dirinya sendiri nih guys. Titik balik dalam karir aktingnya Uncle Bill itu ketika ia memerankan peran Inspektur Uncle Bill Wong dalam filmnya bersama Jackie Chan yang berjudul Police Story. Ia berperan dalam film ini mulai dari tahun 1985 di Police Story yang pertama hingga Police Story yang keempat di tahun 1996. Karakter Bill Tung sebagai Uncle Bill ini membawa kesuksesan yang begitu besar karena penggemar merasa komedi yang dibawakan oleh perannya Uncle Bill itu sangat menyatu dengan karakternya Jackie Chan di film tersebut yang penuh dengan aksi. Sepanjang karirnya, Bill Tung sudah membintangi lebih dari 60 film. Dan Police Story yang keempat merupakan film terakhirnya. Setelah itu, Bill Tung tampil dalam banyak serial TV. Seperti misalnya serial TV yang berjudul It's a Mad, Mad, Mad World. Serial ini sukses banget dan dalam serial ini ia beradu akting dengan komedian wanita terkenal yang bernama Lydia Shum. Selain menjadi aktor, sebenarnya tuh Bill Tung masih aktif sebagai komentator. Namun, ketika Rediffusion Television kehilangan hak siar untuk acara pacuan kuda dan berpindah ke TVB, Bill Tung pindah dan bergabung ke Macau Jockey Club sebagai pelatih kuda. Dan yang luar biasanya, pada tahun pertamanya sebagai pelatih kuda di sana, ia berhasil memenangkan 64 perlombaan dengan kuda-kuda dari kandangnya. Dan di Macau, ia tetap bekerja sebagai komentator pacuan kuda. Hal ini berlangsung sampai dengan tahun 2000.
Lalu setelah itu ia kembali lagi ke Hong Kong dan bekerja kembali sebagai komentator pacuan kuda dari tahun 2003 sampai 2004. Sayangnya pada tahun 2005 ia harus pensiun dari pekerjaannya. Hal ini dikarenakan ia terkena penyakit jantung dan diabetes. Sebenarnya, Biltung sudah menderita diabetes cukup lama, dan hal inilah yang membuat kesehatannya semakin memburuk. Saking parahnya, Biltung sampai menderita komplikasi dikarenakan diabetesnya. Salah satu komplikasi yang ia alami adalah gagal ginjal, bahkan ia sampai menerima perawatan cuci darah. Puncaknya, pada tanggal 22 Februari di tahun 2006, Biltung meninggal dikarenakan gagal jantung di Queen Mary Hospital di Hong Kong. Ia meninggal di usia 72 tahun. Selain gagal jantung, dikabarkan juga Biltung menderita fibrosis paru atau gagal paru-paru, yang akhirnya menyebabkan kegagalan organ. Saat upacara pemakamannya, aktor Jackie Chan adalah salah satu yang menjadi pengusung peti jenazahnya. Jenazah Biltung dikremasi di krematorium Satin. Selama hidupnya, Uncle Bill sudah menikah sebanyak 4 kali. Dari 4 pernikahannya ini, ia mempunyai 5 orang anak, yaitu 2 putra dan 3 putri. Ketiga putrinya sudah menikah semua, sedangkan 2 putranya sudah meninggal. Yang satu meninggal di usia muda dan yang satu lagi meninggal karena kanker. Bisa dibilang, Biltung cukup tertutup mengenai kehidupan pribadinya. Namun salah satu putrinya, yaitu Tung Manying, cukup dikenal oleh publik karena ia satu-satunya anak Biltung yang mewarisi hobinya Biltung, yaitu pacuan kuda. Dan ialah yang meneruskan bisnis kuda ayahnya. Oke Family Seeker, sekian cerita tentang Biltung. Nah, untuk Family Seeker sendiri gimana nih? Kapan sih kalian pertama kalinya ngelihat Biltung di layar kaca? Boleh coba di komen ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Bye-bye, see you di cerita berikutnya.